Iya, baik. Hai sahabat Bawaslu, selamat pagi semuanya dimanapun Anda berada, khususnya masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara dan sekitarnya. Kembali berjumpa kita dalam satu program kami, yaitu BISEP, Bincang-Bincang Seputar Pemilu untuk hari ini. Sahabat Bawaslu, sebagaimana kita ketahui bahwa Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beberapa waktu yang lalu sudah melantik anggota KPU dan Bawaslu Republik Indonesia periode 2022-2027. Dan KPU RI telah meluncing tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 pada hari Selasa 14 Juli 2022 kemarin. Untuk kita ketahui bersama bahwa hari pencoblosan untuk pemilu telah ditetapkan pada tanggal 14 Februari 2024, sedangkan pemilihan pada tanggal 24 November 2024. Nah, ini menandakan bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024 sudah resmi kita mulai. Sahabat Bawaslu pasti penasaran dan ingin tahu bagaimana sih kira-kira proses penyelenggaraan pemilu serentak ini dilaksanakan dari berbagai perspektif atau sudut pandang. Apa saja tantangan, hambatan, dan potensi masalahnya. Nah, kedatangan atau kehadiran dua narasumber yang sangat luar biasa, yang begitu membanggakan, terutama untuk kami di sini, saya pribadi sebagai host pengedal program untuk hari ini. Narasumber yang luar biasa. Mudah-mudahan mereka juga biasa di luar ya. Oke. Kayaknya iya sih, karena wajahnya nih memang familiar sekali, warawiri di mana-mana, bukan saja untuk Kabupaten Bengkulu Utara, bahkan untuk Provinsi Bengkulu, bahkan untuk nasional. Penasaran ya kira-kira siapa narasumber kami? Yang pertama, ini dari Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu. Narasumber kami yang pertama adalah Bapak Tri Suyanto. Ini adalah sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, dan Partisipasi Masyarakat serta Hubungan Masyarakat atau Humas ya. Segera kita sapa saja beliau. Halo, selamat pagi Mas Tri. Pagi. Selamat pagi dan semangat pagi. Selamat bergabung di bincang-bincang ini ya. Ya, nanti selama durasi yang diberikan kita akan menggali informasi dari Mas Tri, dan tentu saja untuk hari ini Mas Tri akan kami daulat untuk bercerita panjang lebar tentang seputar kinerja pemilu dan lain-lain. Tapi nanti ya diperkenalkan. Itu dia yang pertama. Nah, sengaja buat yang kedua kali. Narasumber yang satu ini susah untuk mendeskripsikan yang paling tepat untuk beliau. Luar biasa, kemudian familiar di mana saja, menjadi tokoh panutan kebanggaan terutama untuk masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara dan Provinsi Bengkulu tentunya. Menjabat sebagai Bupati Bengkulu Utara selama 2 periode, anggota DPR Provinsi, kemudian selaku akademisi atau dosen pada Universitas Ratu Samban, Universitas Kebanggaan kita Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan gelar juga yang sangat kita banggakan, Rajo Malin Paduko, lahir 2 Mei 1961 di Tanjung Agung Palik. Inilah dia, salah satu putra terbaik Kabupaten Bengkulu Utara. Selamat pagi Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Imron Rosadian MMSI. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Imron di perbincangan untuk hari ini, bincang-bincang bersama Bawaslu, yaitu BISEP, Bincang-Bincang Seputar Pemilu kita hari ini. Nanti akan berbagi informasi, kami minta Bapak nanti tentang pengalamannya selama menjadi kontestan mungkin ya pada beberapa tahun silam, dan tentu saja kita nanti akan mengupas juga seperti apa pelaksanaan nanti di 2024 ya Pak ya. Oke, baik, kita langsung saja mulai menggali informasi di segmen berikutnya ini, dan kita langsung ke Mas Tri. Izin Pak Imron ya, kita ke Bawaslu lebih dahulu. Baik nih, Mas Tri Suyanto SE sebagai koordinator bidang divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat atau humas. Nah, sebelum pertanyaan lebih lanjut nih, tentu saja masyarakat di luar sana bertanya-tanya nih, kalau dulu disebut Panwas, kalau sekarang tuh Bawaslu. Kemudian pertanyaan lain mungkin bisa dijelaskan dahulu deh, yang benar itu Bawaslu atau Panwas, perbedaannya apa? Kemudian sebenarnya fungsi pekerjaannya atau apa saja sih yang dikerjakan oleh Bawaslu ini? Seperti apa? Silakan Mas Tri. Ini sebenarnya pertanyaan yang selalu dipertanyakan oleh kami di Bawaslu dari masyarakat. Tidak ada perbedaan kita melalui nama, dan itu semuanya adalah benar.
Ya. Panwaslu itu untuk saat ini posisinya di kecamatan. Panwas kecamatan dan Panwas desa, Panwas kelurahan itu Panwas. Dan kami di tingkat kabupaten sampai ke Republik Indonesia itu disebutnya sebagai Bawaslu. Kenapa Bawaslu? Karena dulu itu kami hanya sebagai panitia, ibarat panitia hajatan atau turnamen voli Bang Murad. Itu setelah perhelatan itu selesai. Tapi itu ya panitia dan itu dibentuk secara ad hoc sementara. Dan setelah menjadi Bawaslu, kita ini permanen. Tidak hanya permanen secara nama, tapi secara kelembagaan. Walaupun kami sebagai anggota itu berganti, tetapi sekretariat itu tetap ada di Bawaslu dari kabupaten sampai Republik Indonesia. Kira-kira sudah seperti itu. Oke, nah itu dia. Sebenarnya kalau untuk perbedaan sendiri tidak ada ya. Cuman mungkin pada plot kerjanya tadi ya, memang dan lebih yang paling yang tidak boleh disebut itu Banwaslu. Nah itu salah itu. Oh, masih ada yang disebut begitu? Masih ada. Kita edukasi hari ini ya. Berarti yang benar itu adalah Bawaslu ya. Dan Panwaslu. Oke. Selanjutnya nih Mas Tri. Tahapan pemilu sudah resmi dimulai pada 14 Juni kemarin ya. Dan sejauh mana kesiapan Bawaslu, khususnya Kabupaten Bengkulu Utara juga menghadapi gelaran akbar Pesta Demokrasi yakni pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Tentunya dengan penyelenggaraan pemilihan dilakukan secara serentak ini, mungkinkah potensi permasalahan? Juga mungkin kayaknya memang kompleks sekali ya. Seperti apa nih gambarannya? Boleh dibagikan informasinya ke kita? Iya, resmi tanggal 14 kemarin tahapan pemilu itu sudah diluncurkan oleh KPU di Republik Indonesia, dan Bawaslu pun sudah melaksanakan apel siaga di pagi harinya sebelum KPU melaunchingkan tahapan. Bawaslu terlebih dahulu melaksanakan apel siaga. Jadi secara tidak langsung Bawaslu jauh lebih siap untuk menghadapi pilkada. Jauh lebih siap jauh ya, lebih itu siap. poinnya ya. Wah, semangat terus tentunya untuk Bawaslu ya. Pasti. Baik. Nah, berikut ini mungkin sebagai masyarakat masih ada yang kebingungan nih Pak Mas Tri. Yang dimaksud serentak seperti apa? Apakah pemilu, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, pemilihan gubernur dan lain-lain ya. Nah, pada hari itu bulan yang sama atau tidak? Sebenarnya tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa untuk pencoblosan tanggal 14 Februari 2024. Sedangkan untuk proses pemilihan yaitu tanggal 24 November. Nah, lebih detailnya nih seperti apa nih deskripsinya? Konsepnya adalah pemilu saat ini itu dilaksanakan serentak. Yang pertama itu otomatis efisiensi anggaran. Itu yang pertama. Dan dengan serentak ini efisiensi anggaran. Itu dan kita melaksanakan itu di tahun yang sama. Di tahun yang sama, di tahun 2024. Pemilu atau pemilihan presiden, wakil presiden, DPD, DPR RI, DPD, DPR provinsi dan DPR kabupaten itu dilaksanakan serentak di tanggal 14 Februari. Dan yang satu lagi itu pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota serta gubernur, wakil gubernur itu di tanggal 24 November tadi. Seperti itu. Jadi ya. ada dua tahapan yang dilaksanakan, pemilu dan pemilihan kepala daerah. Nah, itu. Atau yang biasa disebut itu pilkada Bang ya. Pilkada. Gitu. Dan nanti biasanya memang ketika memang sudah jelang pelaksanaan memang edukasi akan masih ya. Dalam artian memang akan selalu diberikan pada masyarakat agar tidak salah dalam arti mengartikannya. Betul. Baik. Dan kita juga sudah punya pengalaman tentu yang tahun yang lalu. Iya. Baik. Nah, sekarang itu tadi narasumber kami yang pertama sudah kita gali informasinya. Sahabat Bawaslu dan sahabat pendengar semuanya, kali ini kita beralih ke narasumber kami yang kedua. Nah, Bapak Pak Imron nih, sebagai seorang tokoh masyarakat mungkin yang mengamati juga ya alur dari proses pemilihan atau pemilu yang sudah kita lewati. Nah, untuk 2024 sendiri anggota KPU Bawaslu itu sudah dilantik. Kemudian untuk hari tanggal bulan sudah ditetapkan. Kemudian juga untuk penyelenggaraan pemilu serentak 24 pokoknya semua sudah tadi ya. Nah, pendapat Bapak nih di agenda besar Republik Indonesia deh tentang pemilu yang caknya idaknya nak orang lagi lanyolannya nanti akan kita hadapi, pendapatnya seperti apa? Kemudian sebenarnya selaku pribadi sebagai tokoh politik pula setuju nggak sih untuk pemilihan pemilu serentak ini Pak Imron?
Baik, izin Mas Tri. Para pemirsa di rumah, pertanyaannya bagus sekali. Sebab ini yang kedua kita menghadapi pemilu serentak sebenarnya. Dengan bermacam ragam bentuk dan kondisi. Dari kacamata saya, sebenarnya ini dari anggaran memang kita bisa irit. Sebab kita tidak memikirkan hanya satu kelompok, tetapi di negara kesatuan Republik Indonesia dengan keuangan yang lebih besar. Nah, dalam situasi seperti ini tentu kita berharap Bawaslu, KPU, gitu ya, penyelenggara lah, mulai dari Bawaslu pusat sampai ke Panwas kecamatan dan kelurahan ini bekerja keras. Untuk apa? Karena untuk melaksanakan perhelatan yang besar ini bukan sesuatu yang mudah juga. Tetapi kita sudah belajar dari pemilu yang telah lalu untuk tidak terulang lagi di sesuatu yang tidak kita inginkan. Sebenarnya seperti itu. Betul ya. Jadi memang betul pelaksanaan yang tahun lalu atau di agenda yang tahun lalu jadikan banyak pelajaran ya, untuk pelaksanaan tahun ini. Bukan tahun lalu, periode yang lalu. Periode yang lalu. Oke. Periode yang lalu. Ya, periode yang lalu. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri sebenarnya, kalau masyarakat umum selaku pemilih, kira-kira permasalahan atau kendalanya apa Pak dengan adanya penyelenggaraan pemilu secara serentak, atau kalau gitu tuh borongan, galu-galunya itu mulai dari presiden, kemudian kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, anggota DPRD, seperti apa? Dari sambutan Bapak Menteri Dalam Negeri pada tanggal 14 yang lalu ya, itu dia membandingkan bahwa kesuksesan pemilu di Indonesia itu nomor 2 dari Amerika dalam bentuk tingkat partisipasi masyarakat. Sedunia, tingkat partisipasi masyarakat datang ke suatu tempat untuk memilih itu kita nomor 2. Kita nomor 2 dunia, artinya kan setelah Amerika Serikat. Ya. Artinya kita tidak boleh menganggap enteng, menganggap murah bahwa masyarakat kita ini masyarakat yang terbelakang juga. Tetapi kondisi-kondisi ke depan juga kita harus persiapkan bagaimana cara masyarakat itu untuk datang bersama-sama ke TPS tempat itu. Karena apa? Sistem borong ini kan masyarakat kita ini ada keengganan terkadang. Keengganan untuk datang, keengganan untuk membuka satu persatu. Oh iya. Itu manusiawi sebenarnya. Karena lumayan banyak ya. Karena ada lembaran-lembaran itu yang besar juga. Nah, itulah tugas kita lah sekarang. Tugas dari Bawaslu, tugas dari NGO dan lain-lainnya gitu di media massa. Untuk bagaimana masyarakat itu sabar untuk membuka satu persatu, mencoblos dan dibaca dan dibimbing oleh petugas yang ada di setempat. Gitu. Karena apa? Ini juga bersiko besar kalau masyarakat hanya mencoblos dari tempat yang tidak baik, artinya tidak dia buka dia coblos, artinya kan rugi. Kita ini kan 5 tahun, jangan sampai masyarakat itu rugi datang ke sana hanya menghasilkan hasil yang dia dapat itu tidak maksimal. Tidak maksimal pergunakan hak pilihnya. Ya. Nah, ini yang perlu kita ke depan juga kita. Inilah tugas kita. Bukan hanya tugas Bawaslu, tugas masyarakat semua gitu ya, untuk bisa membantu masyarakat untuk melakukan haknya dengan benar dan baik. Baik. Lanjut Pak. Itu juga punya peran penting bagi mereka untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa bagaimana cara untuk mempermudah untuk memilih dirinya, gitu ya, membuka bagaimana cara membukanya, bagaimana cara mencoblosnya, supaya apa? Supaya tidak ada permasalahan dan tidak ada yang rusak. Ini tugasnya artinya 2, baik pemilih maupun dipilih bersama-sama. Integrated bahwa dia mengajar orang untuk pintar dan tidak salah. Jadi memang harus dikomunikasikan dengan para pemilih. Suka tidak suka, karena ada waktu mereka untuk kampanye. Ada waktu mereka sosialisasi. Baik itu sosialisasinya tertutup, terbuka, gitu kan gitu. Itu tugas mereka. Sesuai dengan tahapan yang ada nantinya. Sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan oleh KPU dan atas pengawasan Bawaslu. Sebagaimana kita ketahui nih Pak Imron, kita punya pengalaman yang sangat buruk, insiden atau catatan buram lah ya pada pelaksanaan 2019, di mana penyelenggaraan pemilu serentak 2019 terdapat ratusan bahkan penyelenggara pemilu yang gugur.
sebenarnya memang mungkin ada kondisi-kondisi tertentu ya, atau mungkin memang pencetusnya juga banyak ya, akibat kelelahan, usia dan lain-lain. Nah, agar tidak terulang deh yang seperti ini, kalau saran Bapak sendiri seperti apa selaku pengamat politik, kontestasi dan lain-lain? Oke, jadi saya rasa pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, Bawaslu dan KPU itu juga sudah tahu untuk mengatasi itu. Kan terlalu bodoh lah kita kalau berulang yang seperti itu. Sedangkan yang kita lakukan itu sama. Ada pengalaman yang sudah mengajarkan ya, kan begitu. Urusan kematian itu kan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita sebagai penyelenggara berusaha untuk menghindari itu, untuk tidak membuat sesuatu yang lebih besar. Yang pertama, saya pengen paling tidak bagaimana, dan saya belum lihat pengaturan-pengaturannya ya, siapa yang bertugas hari ini, seperti apa dan sebagainya, kapan masuknya, itu kan Bawaslu dan KPU tahu. Ada tarilnya ya. Kan gitu lah tarilnya tuh, kapan mereka bekerja itu seperti apa. Ya mungkin setelah kejadian itu mungkin beban kerjanya terlalu berat. Seperti apa dia akan melakukan beban kerja itu untuk ringan, untuk ada waktu mereka untuk rehat, untuk melakukan sesuatu gitu kan, supaya dia tidak stres. Itu mungkin tahapannya dari Bawaslu sudah tahu, dari KPU, udah penyelenggara udah pasti tahu untuk itu gitu. Dan yang kedua, tidak ada salahnya gitu, pemerintah memberikan mereka itu seperti asuransi deh. Seperti asuransi. Ada asuransi jiwa bagi penyelenggara itu. Asuransi apa peruntuknya? Apa asuransi kecelakaan? Apa asuransi? Pokoknya ada asuransi yang perlu dipikirkan oleh pemerintah untuk mereka lebih nyaman bekerja, ya, lebih merasa bahwa mereka itu dihargai. Gitu. Bukan hanya mereka dapatkan honor, tetapi lebih dari itu rasa kenyamanan mereka bekerja atas beban berat itu, keluarganya juga lebih turun. Iya, jadi bukan hanya personal ya, tetapi keluarganya juga ya Pak ya. Gitu. Sebab yang seperti itu, kalau dia sudah diberikan asuransi, ya asuransi apa itu kan mungkin perlu dibahas lagi seperti apa. Dengan beban kerja orang yang melakukan pekerjaan yang borongan itu tadi kan, gitu. Saya rasa seperti itu. Karena risikonya lumayan berat ternyata ya, sangat bahkan ya. Kalau sampai terjadi fatal yang meninggal tadi karena kelelahan, kecapean ya, ada proses. Ya, makanya Mas Tri nanti kan tahu itu beban kerja mereka seperti apa. KPU udah tahu seperti beban kerjanya. Kalau kita di luar kan nggak tahu apa yang mereka kerjakan kan gitu kan. Yang di luar ini kan berharap cepat selesai, cepat menang kan gitu kan itu kan. Bagian calon gitu kan. Cepat tuntas ya. Nah, itu dia Mas Tri sudah disinggung-singgung tadi. Mas Tri katanya dari Bawaslu akan tahu nih langkah seperti apa yang akan diambil. Kalau dari Bawaslu sendiri nih menyikapi agar tidak terulang lagi, karena yakin dan percaya kita tidak ingin kejadian ini terulang kembali tentu pada peristiwa pelaksanaan 2019 ya. Nah, di periode yang lalu tepatnya. Apa nih langkah-langkah yang akan diambil oleh Bawaslu? Termasuk tadi masukan dari Pak Imron bahwa ternyata untuk para panitia penyelenggara ini harus ada asuransi. Seperti apa sih? Mungkin kan atau enggak tuh? Langsung ya kita cicar ya Pak Imron ya. Silakan. Baik, Bang Imron. Betul yang disampaikan oleh Bang Imron tadi bahwa dari pengalaman sebelumnya pemilu periode yang lalu itu meninggalkan berita yang tidak mengenakan lah. Jadi tidak hanya sebagai kami penyelenggara pemilu, Bawaslu ataupun KPU, pastinya masyarakat dan kontestan tentunya, karena salah satu yang mengikuti yang berkontestasi itu adalah kontestan. Tapi sebenarnya betul yang disampaikan Bang Imron tadi, kita harus mengevaluasi, ada trik, ada siasat bagaimana caranya agar tidak terjadi. Tapi perlu diketahui bahwa sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, perhitungan suara itu tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada jeda terus menerus, dan tidak boleh berhenti, pulang dulu tidur dulu sejam 2 jam, habis itu balik lagi ke TPS untuk menghitung. Tidak diperbolehkan hal itu. Nah, itulah sebenarnya yang membuat salah satu faktor penyelenggara pemilu itu kelelahan. Walaupun ada dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, itu menyatakan bahwa ada penyakit penyerta juga. Kalau nggak salah, data juga mungkin kita bisa sampaikan, seluruh Indonesia itu kurang lebih dari ada 800-an yang meninggal dunia, dan di Bengkulu Utara itu ada Bang, gitu. Nah, secara regulasi di Bawaslu, walaupun tidak besar, Bang Imran, bahwa kemarin itu
bukan asuransi tapi apa santunan, memberikan santunan kepada yang pada keluarga yang ditinggalkan oleh penyelenggara pemilu. Baik, itu tadi perbincangan kami menarik sekali dengan narasumber kami yang luar biasa pada hari ini. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kita masih di bincang-bincang seputar pemilu untuk hari ini. Kita lanjut kembali ke Bawaslu. Oke. Nah, Mas Tri, terkait dengan pelaksanaan pemilihan serentak 2024 ya, secara regulasi, adakah aturan khusus atau masih tetap sama dengan pelaksanaan 2019? Secara garis besar, kita masih menggunakan Undang-Undang 7, Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Itu kita masih menggunakan itu. Tapi nanti secara khusus dan spesifik itu akan diatur yang namanya Perbawaslu, Peraturan Badan Pengawas Pemilu. Dan sekarang lagi digodok oleh teman-teman Bawaslu Republik Indonesia terkait dengan regulasi-regulasi atau turunan-turunan dari Undang-Undang 7. Salah satu contoh yang sekarang itu sedang digodok dan sebentar lagi akan diluncurkan itu terkait dengan perubahan nama divisi. Ya, karena kan kami ini di RI itu ada lima anggota Bawaslu Republik Indonesia. Di provinsi ada 5 dan di kabupaten ada 3. Dan ada juga di kabupaten itu yang 5. Yang lebih dari 500. Oh, tidak sama ya? Tidak sama. Kita sama regulasinya dengan teman-teman KPU. Ada yang 3 di kabupaten yang di bawah 500.000. Indikator penentunya perbedaan 5 dan jumlah penduduk. jumlah penduduk, dan ada yang 5 di kabupaten dan ada yang 7 untuk di provinsi. Ada yang 7 di provinsi. Salah satunya itu perubahan nama. Kalau dulu contoh saya itu dulu divisi pengawasan dan hubungan masyarakat antar lembaga. Nah, dulunya. Sekarang pengawasan itu menyeluruh. Kira-kira seperti itu. Seluruh anggota Bawaslu itu adalah pengawas. Kira-kira seperti itu. Nah, itu salah satunya, dan secara spesifik nanti Bawaslu RI sedang menyiapkan regulasi-regulasi itu. Pelaksanaannya lebih baik lagi ya. Oke. Nah, untuk berkaca pada pemilu sebelumnya nih, untuk Kabupaten Bengkulu Utara seperti apa tingkat kerawanan pemilu atau para pemilih yang mungkin pada tahapan yang mana potensi kerawanannya tinggi menuntut perhatian khusus atau seperti apa? Ya, itu kami sudah meluncurkan yang namanya IKP, Indeks Kerawanan Pemilu. Indeks, ada data? Ya, Indeks Kerawanan Pemilu yang dirilis oleh Bawaslu Republik Indonesia dan itu diinput dari kami di kabupaten dan masyarakat secara langsung. Nah, itu sudah diluncurkan IKP-IKP itu, bahwa seperti tahun kemarin misalnya kita tentang partisipasi masyarakat, misalnya seperti itu, terus kontestasi, terus segala macam itu, dan pelanggaran itu sudah kita petakan, itu sudah termasuk di dalam indeks kerawanan pemilu yang kami susun, kira-kira seperti itu. Oke, saya minta menanggapi Pak Imron untuk kerawanan di daerah-daerah tertentu yang tadi katanya kalau dari Bawaslu sudah ada pemetaan sih sebenarnya daerah-daerah mana saja yang rawan. Nah, antisipasinya nanti mungkin sudah dipersiapkan juga langkah-langkahnya. Kalau menurut pendapat Bapak sendiri nih, selaku 2 periode menjabat sebagai Bupati Bengkulu Utara, tentu tahu persis seperti apa lapisan masyarakat di bawah kita, tahu masyarakat kita di desa-desa. Untuk tingkat kerawanan saya lebih jelas. Tadi disampaikan oleh Mas Tri tentang tingkat IKP, Indeks Kerawanan Pemilu. Indeks Kerawanan Pemilu itu bukan saja hanya kondisi di suatu daerah. Walaupun kondisi di suatu daerah, tapi ada juga permasalahan infrastruktur. Ya kan, untuk mereka mencapai itu, mencapai titik dari tempat dia tinggal sampai ke TPS itu juga rawan itu. Iya. Betul. Ya, karena apa? Artinya tingkat infrastruktur juga harus diperhatikan. Yang kedua kultur. Tapi kalau di Bengkulu Utara saya rasa, nah kita ini memang sudah terbiasa dengan kondisi itu. Tapi di Enggano, itu kan kita harus KPU dan Bawaslu harus berjibaku untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan untuk bisa mereka memberikan hak pilih mereka itu dengan baik gitu. Karena apa?
satu-satunya memiliki pulau di Provinsi Bengkulu ini ada Bengkulu Utara. Pulau terluar ya. Pulau terdepan sekarang. Terdepan kalau sekarang Kalau ya. dulu pulau tertinggal. Jangan bahasa ya, jangan Kalau bahasa itu. pulau tertinggal sekarang pulau terluar. Sekarang nggak pulau terdepan. Pulau terdepan. Iya, itu seperti itu. Nah, belum lagi daerah-daerah tertentu seperti daerah Ketahun masuk ke dalam, gitu kan? Daerah Yang Urai dan infrastrukturnya sebagainya. masih Infrastruktur, nah itu kan itu perlu sangat perhatian kita. Bagaimana caranya daripada Bawaslu dan Panwas itu bisa bekerja keras itu sebenarnya. Kalau bicara yang kita sampaikan. Ya, karena tantangan ditemui oleh masyarakat di real life itu bisa jadi mengurangi animo mereka ya untuk sangat berperan penting ya. Sangat berperan. Infrastruktur itu sangat berperan penting. Ya, tapi tidak selalu infrastruktur itu pegang sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagaimana cara petugas itu memberikan informasi kepada masyarakat itu dengan baik, bahwa oh ini haknya bapak ini 5 tahun ke depan ini kapan lagi nih gitu. Berarti balik ke edukasi lagi tadi ya, yang ada masif ya. Iya, jadi supaya mereka bisa ada harapan itu. Iya. Bahkan untuk merubah yang mereka sulit mau kemana-mana tadi ya, bisa jadi ya dengan hasil yang mereka dalam artian mengikuti proses pemilihan umum ini. Iya. Yang akan mereka karena kondisi-kondisi itu kan bukan hanya yang lain tadi, infrastruktur, cuaca, gitu kan. Yeah. Nah sebenarnya infrastruktur dan cuaca itu kan menguntungkan bagi kontestan sebenarnya. Bukan menguntungkan bagi pihak penyelenggara gitu kan. Iya. Menambahkan sedikit Bu, terkait dengan Enggano tadi Bang. Pengalaman kita di pemilu 2019 kemarin itu kondisi cuaca tidak bagus dan memang Enggano ini kan memiliki perlakuan khusus, segala sesuatunya logistik itu kan didahulukan. Dan kemarin itu kabar dari dari maskapai dan kapal itu tidak bisa mendarat ke Enggano selama beberapa hari karena kondisi cuaca badai segala macam. Dan kemarin itu KPU Bengkulu Utara itu berkoordinasi dengan Dananal. Jadi pakai kapal perang ke sana itu Bang, diantar pakai kapal perang. Jadi kita segala upaya, kira-kira seperti itu, segala upaya kita upayakan ditempuh, kira-kira seperti itu. Oh gitu ya. Saya ingin tanya lebih dalam lagi dengan narasumber yang kedua ini. Menurut Bapak nih, kinerja para penyelenggara pemilu di 2019 kemudian Bawaslu juga sudah maksimal belum sih? Maksimal dan tidak maksimal itu relatif jadi. Oh relatif. Iya dong, gitu ya. Kenapa? Bahasanya manis sekali ini. Langsung saja Pak, nggak apa-apa. Mungkin maksudnya ada di sini. Iya. Maksimal atau tidak maksimal itu kan relatif ya Mas. Gitu kan. So kadang-kadang menurut siapa bahwa relatif maksimal sudut pandangnya siapa dia ambil angle-nya dari mana. Tetapi kita lihat bahwa selama ini Bengkulu Utara walaupun kita ini cukup luas ya, nanti di penutup ini saya sampaikan betapa cukup luasnya Bengkulu Utara ini untuk ternyata bisa dihandle dengan baik walaupun ada permasalahan biasa gitu kan. Yang namanya juga mengurusin peralatan cukup besar seperti ini dengan kondisi infrastruktur, dengan luas wilayah, dengan majmuknya masyarakatnya gitu kan, itu juga bukan mudah gitu. Tapi kita anggap bahwa itu adalah suatu keberhasilan bagi Bawaslu dan Panwas dan penyelenggara di 2019. Kita berharap ke depan juga lebih baik lagi. Iya, itu tadi. Jangan lupa adalah penyelenggaraan 2019 banyak catatan-catatan penting, tentu menjadi pembelajaran yang sangat berharga untuk pelaksanaan di tahun ini ya. Nah, kemudian ini kembali ke Mas Tri ya, mengingat Kabupaten Bengkulu tadi merupakan salah satu kabupaten terbesar di Provinsi Bengkulu, baik jumlah DPT ternyata ya, maupun luas wilayah. Bahkan salah satu kecamatannya berada di Pulau Terluar, yaitu Kecamatan Enggano tadi, dengan kondisi yang kita tahu sudah dipaparkan dengan Pak Imron tadi, infrastrukturnya luar biasa, belum baik ya, luar biasa. Luar biasa, tapi belum baik. Tapi belum baik, pakai tadi ya. Oke, nah sudah memadai atau tidakkah, ideal bagaimana sih pandangan Bapak sebenarnya? Sebenarnya Enggano itu dalam kondisi kepemiluan, penyelenggaraan kepemiluan secara umum itu tergolong tidak bermasalah. Sebenarnya. Tapi hanya bermasalah itu karena rentan jarak terus transportasi menuju ke sana itu yang sebenarnya sulit.
Karena sebenarnya Engganu itu walaupun luas, jumlah pemilihnya itu sedikit. Nah, hanya 2000, saya lupa jumlah pastinya, dan itu biasanya itu paling duluan selesainya. Gitu. Tapi justru mereka cepat selesainya, namun mereka untuk menuju ke kabupaten itu yang mereka agak susah. Jadi kalau kami memetakan tingkat kerawanan itu distribusi logistik. Distribusi logistik itu yang menurut kami rawan, gitu kan. Tidak hanya logistik menuju ke sana, tapi nanti harus balik yang sudah membawa hasil. Nah, itu jangan sampai nanti di jalan itu berubah, kira-kira seperti itu. Kemudian khusus nih, kembali ke Bawaslu ya, kita bicara Bawaslu ya. Kabupaten Bengkulu Utara ini Pak, sejauh ini penilaian Mas Tri nih, baik kinerja, segi upaya pencegahan. Nah, kita tahu Bawaslu yang orang tahu, masyarakat luas tahu nih, pengawasan, pencegahan, kemudian penindakan. Nah, untuk menyelesaikan proses sengketa pemilu, dan ini tidak mungkin dong tidak ada sengketa atau tidak ada masalah, pasti ada ya. Besar kecilnya mungkin yang berbeda. Karena apakah ada perbedaannya kita ketika masih berbentuk ad hoc dengan setelah menjadi badan? Karena secara undang-undang kita diberi wewenang lebih oleh negara melalui Undang-Undang 7 itu, selain menangani penanganan pelanggaran pemilu, tapi juga terkait dengan sengketa yang dulu mungkin hanya diselesaikan di tingkat provinsi dan sekarang bisa diselesaikan di tingkat kabupaten. Nah, itu untuk penanganan pelanggaran dan sengketa. Nah, sebelum itu kami melaksanakan beberapa treatment terkait dengan partisipasi atau kesadaran masyarakat terkait bahwa ada hal-hal yang tidak diperbolehkan, bahkan kalau kami ini Bang menyebutnya kejahatan politik. Contoh misalnya money politik. Nah, money politik itu kami Bawaslu dan saya secara pribadi menyebutnya itu adalah kejahatan politik. Kejahatan politik. Nah, yang selalu ada. Nah, dan itu supaya masyarakat itu sadar bahwa itu tidak dibenarkan. Salah satu yang sudah kami lakukan itu sosialisasi dengan teman-teman dan membuat stiker Bang, dengan menggunakan bahasa-bahasa kedaerahan yang sebenarnya membangkitkan emosional untuk benar, kira-kira. Contoh agar lebih mudah dipahami gitu. Contoh misalnya milih dibayar selek we. Malu itu bukan hanya malu, tapi memalukan. Kalau malu ini kan hanya sendiri, tapi kalau memalukan ini kan seolah-olah menjadi hal yang jelek, kira-kira seperti itu. Terus impact moralnya mungkin jauh lebih luas ya, itu. gitu Dan ya. ada bahasa Jawa itu milih dibayar itu ndeso. Ndeso itu bukan berarti kampung, tapi kampungan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang terus kami gaungkan ke masyarakat bahwa hal-hal yang seperti itu tidak diperbolehkan, memalukan, kampungan, kira-kira seperti itu. Dan itu yang terus kami gaungkan dan berkoordinasi dengan partai politik tentunya, gitu kan, dan peserta pemilu untuk tidak menggunakan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Nah, kali ini kita minta pendapat Pak Iqbal sesuai dengan tadi apa yang sudah diungkapkan oleh Mas Tri tentang pengawasan, kemudian penindakan, termasuk menyelesaikan proses sengketa. Kalau pendapat Pak Iqbal sendiri pernah mengalami juga seperti apa, silakan. Yang terakhir juga saran ya, harus diberi saran Bawaslu. Iya, jadi silakan. Saya rasa sudah dilakukan oleh Bawaslu yang seperti itu. 3P tadi. 3P. Ya, pengawasan, gitu ya, penindakan, satunya lagi penyelesaian sengketa. Kan, perlu kita ketahui bahwa kapanpun juga, dimanapun juga, transaksional itu kan nggak bisa dihindari. Nah, itu perlu kita antisipasi. Transaksional itu nggak bisa tidak kita hindari, nggak bisa dihindari. Bermacam cara kalau orang yang mau menang, gitu kan gitu. Nah, tetapi langkah yang diambil oleh Bawaslu dengan banyaknya bikin pamflet, baleho, stiker, itu adalah bagian. Nah, inilah tugas kita. Coba dan ingat bahwa duit 200.000 itu kalau dibagi 5 tahun berapa kita per bulan dapat? 90 perak. 90 rupiah, 90 perak. Dapat apa? Dapat apa? Enggak apa-apa kan? Tapi tergadai 5 tahun. Jadi makanya kita berharap menghitung-hitung seperti itu, masyarakat perlu diingatkan. Seperti itu. Karena apa? Terkadang visi dan misi seseorang itu nggak bermanfaat. Gitu.
Kan harus ada visi dan misinya kan. Ya baik presiden gitu ya, maupun gubernur, bupati, wali kota, caleg, itu kan ada visi dan misinya. Nah masyarakat kadang-kadang tidak pernah membaca itu. Dan sosialisasi daripada caleg, dari kontestan itu juga kurang gitu. Nah ini tugasnya apa? Ya kerjasama dengan Bawaslu untuk kalau perlu menyebarkan daripada visi dan misi mereka itu. Walaupun melibatkan media juga. Iya, media tentu ya. Walaupun ada tanda kutip tadi transaksional itu nggak bisa dihindari gitu. Nah, akan selalu timbul. Tapi kan harus timbul dengan kondisi-kondisi tertentu. Yang mudah-mudahan dari 2019 misalnya berkuranglah. Berkurang itu dari apa? Ya dari tugasnya kita ini menyampaikan kepada masyarakat, kesadaran masyarakat tentang gitu ya, untuk memilih itu bukan karena transaksional itu, tapi memilih itu dengan visi dan misi, dengan keinginan, harapan di 5 tahun seperti apa, supaya tidak terlalu berat bagi Bawaslu di 3P tadi itu. Iya. Perlu kita ketahui bahwa kapanpun juga, dimanapun juga, transaksional itu kan nggak bisa dihindari. Nah itu perlu kita antisipasi. Transaksional itu nggak bisa tidak kita hindari, tidak bisa dihindari. Bermacam cara kalau ada orang yang mau menang, gitu kan gitu. Nah tetapi langkah yang diambil oleh Bawaslu dengan banyaknya bikin pamflet, baleho, stiker, itu adalah bagian. Nah ini tugas kita. Coba dan ingat bahwa duit 200.000 itu kalau dibagi 5 tahun berapa kita berkurang? 90 perak. 90 rupiah, 90 perak. Dapat apa? Dapat apa? Nggak apa-apa kan? Tapi tergadai 5 tahun. Jadi makanya kita berharap menghitung-hitung seperti itu masyarakat perlu diingatkan. Seperti itu. Karena apa? Terkadang visi dan misi seseorang itu nggak bermanfaat. Kan harus ada visi dan misinya kan? Ya baik presiden gitu ya, maupun gubernur, bupati, wali kota, caleg, itu kan ada visi dan misinya. Nah masyarakat kadang-kadang tidak pernah membaca itu. Dan sosialisasi daripada caleg, dari kontestan itu juga kurang gitu. Nah ini tugasnya apa? Ya kerjasama dengan Bawaslu untuk kalau perlu menyebarkan daripada visi dan misi mereka itu. Walaupun melibatkan media juga. Iya, media tentu ya. Walaupun ada tanda kutip tadi transaksional itu nggak bisa dihindari lagi. Akan selalu timbul. Tapi kan harus timbul dengan kondisi-kondisi tertentu. Nah mudah-mudahan dari 2019 misalnya berkuranglah. Berkurang itu dari apa? Ya dari tugasnya kita ini menyampaikan kepada masyarakat, kesadaran masyarakat tentang gitu ya, untuk memilih itu bukan karena transaksional itu, tapi memilih itu dengan visi dan misi, dengan keinginan, harapan di 5 tahun seperti apa, supaya tidak terlalu berat bagi Bawaslu di 3P tadi. Iya. Oke. Nah, saya penasaran ke Mas, ada yang mau tambahkan silakan. Iya, terkait dengan transaksional, memang betul tadi tidak bisa dihindarkan. Tapi ada transaksional yang dilegalkan oleh Bawaslu. Oh, ada yang dilegalkan. Tidak masuk dalam ranah politik. Iya, karena ada yang diperbolehkan pembagian sesuatu kepada pemilih itu yang legal. Contoh memberikan pakaian, misalnya topi boleh, baju kaos gitu kan, terus alat makan, terus sampai ke alat tulis segala macam itu, dan ada nilainya. Jadi mau konversikan kan maksimal 60.000. Nah itu yang saya sampaikan tadi, ada ada batasan. Ada batasan yang legal. Nah itu diperbolehkan. Kira-kira seperti itu. Ya jadi kita itu memang sudah jadi kan ada transaksional itu beruntuk barang. Tapi ada barang itu yang tidak boleh. Nah terkadang sabun mandi nggak boleh. Nggak boleh ternyata ya? Iya, karena itu kan kecil rusaknya. Iya. Ya nggak tahu kenapa gitu, seperti itu selama ini. 3.000, 5.000 loh harganya. Nggak boleh walaupun harganya murah. Nggak boleh. Sabun mandi itu nggak boleh gitu. Betul kan? Betul. Iya. Urusan sabun mandi jangan coba-coba. Jadi artinya kontestannya juga harus tahu apa yang boleh dan apa tidak boleh gitu. Nah gitu. Ya kadang-kadang kan hindarkan banyak politik baru gitu ya. Mau jadikan dia jadi DPR, ada uangnya, dia berangkat dari kondisinya apa, akhirnya dia jadi menabrak dengan aturan yang dibuat itu tadi gitu. Kenapa? Karena tidak tahu. Nah ini berat lagi tugasnya Bawaslu gitu. Sebab ya kalau melanggar daripada boleh transaksional berbentuk barang, tetapi ada barang yang tidak boleh.
yang diberikan kepada masyarakat gitu kan. Baru tahu saudara kan? Iya, benar. Baru tahu sekali. Mari kita bahas lagi masih seputar saya baru tahu ternyata dengan sabun mandi, padahal barang-barang lain kata konversinya 60.000 tadi kan. Kemudian ternyata sabun mandi nggak boleh. Yang saya bilang harganya sih nggak sampai 60 ya, paling di 3 sampai 5.000 rupiah. Nih Mas Tri, yang saya penasaran, kalau selalu kita tekankan bahwa edukasi itu kepada masyarakat pemilih dalam hal ini ya Pak Imron ya, tetapi kepada para konsultan sendiri, edukasi seperti apa sih? Masif juga nggak sama dengan si masyarakat? Pastinya kita selalu berkoordinasi dengan LO partai politik dan kalau ini pemilu dan LO calon dari pasangan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. Nah, disitulah kita sampaikan bahwa ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk berkampanye. Tidak hanya pertemuan secara langsung, pertemuan terbatas, ada baleho, ada spanduk, ada stiker gitu kan, dan barang-barang kan ya sesuai dengan ketentuan yang diperbolehkan oleh perundang-undangan, tentunya dengan PKPU. Di PKPU itu disebutkan bahwa yang diperbolehkan diberikan itu dan bahan kampanye lainnya. Bahan lainnya itulah bisa boleh baju, boleh topi, segala macam seperti itu. Dan ada hal-hal yang tidak diperbolehkan, kira-kira seperti itu. Tapi edukasinya udah ya, dan aturannya sudah jelas ya untuk setiap tahapan itu penyelenggara pemilu itu selalu koordinasi dengan kontestan partai politik ataupun pasangan calon lah. Namun kadang-kadang juga jadi permasalahan ini Bang, gitu kan. Kadang-kadang LO parpol ini hanya selesai di LO parpol, kira-kira seperti itu. Sudah sampai ya? Bukan nggak sampai, kadang-kadang ada treatment yang memang namanya juga strategi Bang ya. Ada treatment yang kadang-kadang memang tidak pas mungkin dengan strategi para kontestan. Yang akhirnya ranahnya pelanggaran. Ya, bisa jadi mengarah ke sana akhirnya. Tapi sebentar Mas Tri, bahwa ini kalau bicara masa LO ya gitu. Iya. Karena dia pengalaman. LO itu kan bukan pemain gitu. Bukan pemain utama. Iya. Gitu, bukan kontestannya. Bukan pemain utama. Ya mungkin ke depan ya yang harus digojlok itu oleh Bawaslu itu manusianya itu gitu. Kontestannya. Ya pas 1 hari, pas 2 hari gitu di dalam ruangan, di dalam ini ya gitu ya, tentu ya cari orang-orang yang narasumber yang bagaimana tidak boleh ini. Kalau LO ya gitu-gitu aja. Iya. Makanya sampai DO saja tadi katanya ya, dari live-nya pengalamannya gitu. Ya tentu harus ada kos. Gitu kan. Kalau sampai 2 hari kan ada kos gitu kan gitu. Ya kan gitu. Mau tidak mau kan tentu ada waktu, tentu ada dia butuh konsumsi dan sebagainya. Tapi kalau lewat LO aja ya kayaknya. Itu masukannya Pak Imron ya? Masukan. Catat Mas Tri dan Bawaslu. Baik, sahabat bebas dimanapun Anda berada, kita masih di perbincangan kami dalam satu obrolan yaitu bincang-bincang seputar pemilu pada hari ini. Dengan bincang mulai dari tahapan persiapan, regulasi, kemudian seperti apa pelaksanaan, kemungkinan pelanggaran dan segala macam. Nah, kali ini kita sudah di penghujung podcast hari ini atau perbincangan untuk hari ini. Nah, kita kembali dulu nih Mas Tri untuk pelaksanaan atau persiapannya pada proses pelaksanaannya nanti untuk pemilu serentak 2024 terkhusus dari sisi pengawasan. Memang khususnya tugas Bawaslu dalam hari ini tentu bersama instrumen-instrumen yang lain. Nah, khususnya untuk Kabupaten Bengkulu Utara atau umumnya negara Republik Indonesia, seperti apa sih harapannya? Pertama, kami ini kan ada konsep yang namanya pencegahan, setelah itu baru penanganan pelanggaran. Otomatis yang pertama yang bakal kami tempuh adalah konsep pencegahan dengan mensosialisasikan, memberikan pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat agar pemilu ini menjadi lebih baik gitu. Melalui beberapa cara, tidak hanya melalui forum-forum resmi, forum-forum yang santai, dengan komunitas-komunitas, anak muda segala macam. Nah itu menjadi sasaran kami gitu ya. Intinya adalah menyadarkan masyarakat bahwa pemilu itu harus berjalan, namun bermartabat. Kira-kira seperti itu. Jadi edukasi itu akan selalu masif kepada masyarakat pemilih ya. Oke. Baik. Cukup sampai di situ. Masih ada yang mau tambahkan?
penyadaran aja. Ya, penyadaran. Pertama seperti itu, dan penanganan pelanggaran tentunya. Setelah itu ditangani setelah segala bentuk pelanggaran, termasuk terkait dengan netralitas ASN. Nah, ini ini menjadi poin penting di Bawaslu Bengkulu Utara. Kami kemarin itu mendapat tugas riset oleh Bawaslu RI. Riset ya? Ya, riset itu salah satunya itu keberpihakan ASN. Nah, itu yang menjadi apa, atau topik yang menjadi perhatian khusus kami gitu. Karena kan ASN ini boleh dibilang posisinya susah gitu. Menjadi susah lah kira-kira, seperti ke kanan susah, ke kiri. Jadi kalau istilah lagu itu ya caknya ini apa? Buah si malakaman. Betul. Nggak dibantu gimana? Makanya kami memberikan sosialisasi kepada teman-teman ASN, dan tidak hanya sosialisasi tapi juga penindakannya, penindakan terkait pelanggaran yang sudah dilakukan. Kemarin kami ada beberapa ASN yang sudah kami panggil dan sudah kami laporkan ke KSN, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan itu sudah diberikan sanksi gitu. Dan sanksi terberat itu tentunya pemecatan oleh KSN gitu. Kami sudah ada itu sanksi terparah ya? Iya, sanksi terberat adalah itu untuk ASN. Untuk ASN. Iya. Berarti hati-hati. Betul. Dan warning sekali nih untuk para ASN atau aparatur sipil negara ya, para pegawai pemerintah. Nah, untuk Kabupaten Bengkulu Utara sendiri, angka pelanggaran untuk para ASN ini ditemukan? Iya. Itu kemarin itu ada beberapa, dan dari indeks kerawanan pemilu kami, netralitas ASN itu menjadi kategori di atas menengah. Nah, di atas menengah ini kan digolong tinggi tidak juga gitu, tapi di bawah sedang-sedang saja, lewat dikit gitu ya. Kira-kira seperti itu, dan itu menjadi fokus pengawasan kami. Sosialisasi terus menerus, tidak hanya undang-undang pemilu, undang-undang ASN yang sebenarnya setiap ASN itu harus tahu, Bang ya. Harus tahu bahwa tidak diperbolehkan untuk seperti ini, seperti itu terus kami sosialisasikan kepada teman ASN. Oke, baik. Nah, kali ini kita ke Pak Imran nih, masih pertanyaannya kurang lebih hampir sama, tapi ini lebih kompleks lagi nih kalau ke beliau terkait dengan penyelenggaraan pemilu, kemudian masyarakat pemilih ataupun peserta kontestasi ya nantinya, agar penyelenggaraan pemilu dan pemilihan serentak 2024 berjalan jujur dan adil, dan juga pemilu yang bersih. Seperti apa disarankan? Baik, jadi menyadarkan masyarakat itu kan bukan suatu pekerjaan yang mudah juga, tetapi harus kepada lembaganya seperti Bawaslu, Bawaslu dan sebagainya. Mereka sudah akan melaksanakan penyadaran bagi masyarakat, bukan hanya penyadaran sih, tetapi juga pengawasan. Sudah pengawasan apa? Penindakan. Punishment. Ya, mereka harus melakukan punishment. Nah, apalagi di punishment ini bukan hanya untuk kontestan sebenarnya, tetapi juga bagi ASN yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Perangkat desa, perangkat desa juga seperti yang tidak netral. Netralitas itu dibutuhkan. Nah, jargonnya begitu gitu. Walaupun dia tidak netral juga karena apalagi ini nih agenda PMK Bengkulu Utara 183 desa pilkades ya. Ini apa namanya, perangkat desa harus benar-benar netral ya diharapkan ya. Ya, harus seperti itu sebab ke depan mereka inilah yang akan menghadapi 2024 itu ke depan. Sebab kepala desa itu kan jabatannya kan bukan 5 tahun tetapi 6 tahun. Jabatan kepala desa itu akan 6 tahun. Bupati, wali kota, gubernur kan 5 tahun. Nah, jadi kita berharap ke depan bahwa Bawaslu memang harus kerja keras. Baik penyadaran, menyadarkan masyarakat, mengawasi masyarakat, memberikan punishment kepada orang-orang tertentu, gitu kan. Jadi masyarakat itu artinya terkadang terpengaruh oleh orang-orang tertentu, gitu. Ya, kita yang memang berpengaruh biasanya, dan biasa memberi pengaruh ya. Itu jadi dia berpengaruh, gitu, oleh orang yang berpengaruh, gitu kan. Jadi untuk itu masyarakat juga harus diedukasi untuk bisa bersama-sama masyarakat, bersama-sama mereka untuk bisa diawasi dan harus diberikan informasi yang cukup untuk itu. Nah, di penghujung ini saya rasa Bapak, kita Bengkulu Utara ini kan luas ya. Kalau Bengkulu Utara ini dulu itu
saya waktu pilkada itu 3 kabupaten, Bengkulu Utara, Bogor, dan Bengkulu Tengah. Sudah itu 2008 Mekar, 2003 Mekar Komoko, Iya, 2008 Mekar Kabupaten Benteng. Jadi itu bukan suatu pekerjaan yang mudah juga pada saat waktu itu, tapi kan biasa-biasa aja, tidak seheboh sekarang ini gitu kan gitu. Karena apa, luasnya Bengkulu Utara ini 2/3 dari provinsi Bengkulu. 2/3 dari provinsi. Berarti kita Luas sekali. Kalau kita dari Kota Argamakmur mau ke Kecamatan Apel Putih itu paling enggak kita 1 jam atau 2 jam. Kembalinya 2 jam lagi. Acaranya 2 jam, sudah 6 jam lagi 1 hari. Beda kan kalau kecamatan daerah Pulau Jawa. Iya. Ya, Sekian menit bahkan udah nyampe. Karena penduduknya padat. Kalau kita kan penduduk ini tidak begitu padat, tapi jarak tempuhnya ya. Makanya waktu itu saya perbanyak untuk pemekaran kecamatan. Kenapa dimekarkan kecamatan itu? Supaya rentang kendalinya lebih mudah ya. Masyarakat bisa berurusan lebih cepat. Seperti itu. Ya, intinya adalah kepada dalam artian kontrol dan juga pelayanan ya, kontrol lebih pelayanan lebih maksimal. Jadi tentu dengan Bengkulu Utara walaupun luas dengan banyaknya kecamatan gitu kan tentu lebih mudah. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Bawaslu bahwa EKMO tidak begitu banyak masalah gitu kan, hanya transportasi. Kita senang mendengarnya ya. Senang sekali. Gitu, jadi transportasi saja, masalah teknis artinya. Tinggal di daerah daratan yang memang daerah-daerah yang sudah dijangkau karena kondisi infrastruktur yang benar-benar ke depan lancar. Kita percayalah. Yang poin tadi infrastruktur menjadi poin penyelenggara pemerintahan. Pemerintahan tentu itu untuk bisa memperbaiki. Kita percayalah bahwa Bawaslu juga lebih. Tapi ada yang disampaikan tadi bahwa Bawaslu sekarang, gitu ya, itu akan berganti pada saat pemilihan nanti. Akan berganti. Karena habis waktunya. Oh. Kalau saya berharap tidak usah diganti. Gitu. Iya. Berarti pesan yang kita sampaikan tadi. Ini usulan kepada. Lewat lagi tuh. Iya. Harus ada orang baru lagi. Nah, kalau ada orang baru, yang ini. Iya, kalau ada orang baru lagi, artinya kan mulai dari nol lagi. Iya. Kita menyampaikan pesan lagi. Kita menyampaikan pesan lagi ini. Lumayan buang waktu lagi. Iya gitu. Jadi untuk itu. Harusnya tetap formasi ini. Enggak, yang pasti kita sampaikan kepada pemerintah, ya udah formasi ini saja kan begitu. Ada menteri gitu kan begitu untuk bisa menyelesaikan daripada pengawasan di sini. Siap. Mudah-mudahan ya. Amin dong Mas Tri. Ya. Semua ini merupakan akhir dari perbincangan kita dalam podcast atau bincang-bincang seputar pemilu. Dan tentu saja bersama 2 narasumber istimewa kami. Yang pertama ada Mas Tri Suyanto SE dari Bawaslu, kemudian Bapak Dr. Insinyur Haji Muhammad Imron Rosadi MM MSI sebagai tokoh masyarakat. Nah, saya sebagai panitia program tentu mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan hari ini dalam podcast atau dalam perbincangan seputar pemilu ini menambah pengetahuan kita semua, membuka wawasan dan tentu saja bermanfaat baik ini menjadi edukasi untuk menyambut terlaksananya pemilu 2024 yang kita harapkan bersama berjalan dengan jujur dan adil. Kemudian juga dari mulai tahapan pelaksanaan, pada pelaksanaannya nanti, pada hasilnya nanti tentu saja semua sesuai dengan tahapan, hasil yang maksimal, tidak timbul apapun itu catatan dalam artian kalaupun ada pelanggaran kecil saja ya, dengan edukasi yang masif dari kita semua tadi. Kata Pak Imron tadi menjadi beban kita bersama kalau untuk edukasi masalah pelanggaran, pelaksanaan dan lain-lain. Meskipun penindakan ada di ranah Bawaslu. Sepakat itu ya. Baik sekali, terima kasih. Ada yang mau tambahkan? Tambah sedikit lagi supaya pemirsa mengingatkan kembali, meminjam ilmunya Mas Tri Bawaslu. Jadi kita itu pemilihan itu di bulan Februari 2024. Apa yang kita pilih di Februari 2024 itu adalah pemilihan DPR Kabupaten, DPR Kabupaten Kota, DPR Provinsi, DPR RI, DPD RI, Presiden dan Wakil Presiden. Itu yang utama. Itu di bulan apa? Di bulan Februari 2024. November nanti 2024 itu kita baru pemilihan Bupati, Wali Kota dan Gubernur. Berarti jedanya lumayan panjang ya? Cukup panjang, makanya kalau sudah mencalon DPR mau kembali calon gubernur juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Itu untuk siapa tuh? Baik, terima kasih. Ya, baik sekali, terima kasih.
kasih dengan dua narasumber kami yang luar biasa sudah berbagi informasi untuk sahabat Bawaslu. Kita insya Allah akan berjumpa lagi di perbincangan yang akan datang. Untuk hari ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Semangat selalu melaksanakan aktivitas Anda dan see you.